2018 apa tuh ya lu bawain? Di FTP, Iya. itu kambing-kambing elektrik. Oke, kambing-kambing elektrik. Itu adalah momen dimana gua nggak kepegang. Oke. Gua capek. Nah itu kayaknya momen dimana Sanggar Seni Bintang kontraproduktif dari hasil capaiannya. Jadi setengah 2 tahun sebelumnya dapat 1-2, tahun itu kambing-kambing nggak dapat apa-apa. Iya. Gua menyalahkan diri gua sendiri yang terlalu ambisius, tapi gua kecapean. Skripsi udah selesai, tapi waktu itu gue capek banget. Ya lu tau gak maksudnya, abis sidang semua. Terus gue capek karena waktu itu abis ikut FTJ, kalau tidak gue main, waktu itu nggak masuk gitu kan. Terus mungkin ada kayak semacam, wah udah setahun proses gitu kan, FTJ-nya nyata waktu itu kita belum berhasil masuk, mungkin ada kekecewaan ke bawah. Waktu FTP yang kambing-kambing itu, gue sendirian, asisten gue nggak ada. Benar-benar sendirian. Benar-benar sendirian. Jadi yang lain tuh lagi ya biasa masing-masing. Asisten Astrada gitu itu nggak ada. Gue ngurus sendirian, energinya habis. Set nggak maksimal, pemain juga naskah yang harus. Gue juga salah, naskahnya itu kayak naskah 2 jam, gue padatin 1 jam gitu. Waktu itu cuma dapat nominasi sutradara terbaik tapi nggak dapat apa-apa waktu itu. Kayak cuma dapat apa gitu. Terus kayak ya udahlah, maksud gue kayak waktu itu. Abis itu gue kecapean juga sih, dan gue udah mulai, nah waktu itu gue sempat mikir, itu kayaknya waktu itu emang gue udah ngurus kuliah, kayaknya gue udah susah deh bagi waktu sama SSB gitu kan. Itu sebenarnya sempat gue mikir, apakah ini gue udah mau pensiun gitu, tapi belum, masih ada sekali lagi, 2019, jadi lucunya waktu itu gue ikut syuting film panjang, pertama kali gue ikut syuting film panjang. FTP ada lagi ternyata. Ada. Dan ternyata FTP yang sekarang katanya mau waktu itu ada jenjangnya. Ada jenjangnya kan? Finalnya. Ada jenjangnya. Waktu itu gue nonton satu film, judulnya The Favorite, film baru. Gitu. Yang akhirnya menginfluence lu untuk bikin naskah. Nah itu yang pas gue nonton ini, terus gue ngobrol sama masih ngobrol sama beberapa anak teater kan kayak. Padahal gue udah mau resign tuh. Sebenarnya secara penghati gue udah enggak. Oke. Tapi waktu itu gue mengingat ceritanya karena waktu itu gue ngobrol kayak. Ini kayaknya kalau kita adaptasi, terus yang main si A, B, C, D dari ini masuk nih. Coba yuk. Akhirnya nekat kita. Gue adaptasi itu, jadi The Favorite, gue bawa konteksnya tentang kerajaan Inggris, gue bawa konteksnya ke reformasi, tentang etnis Cina gitu kan, tentang gue pertunjukan. Gue bawa ke situ, tapi waktu itu menariknya gini, karena gue udah bukan pelatih, gue kan tahu pemain-pemain gue. Kalau yang main bukan 3 yang gue pikirkan itu, gue gak mau garap. Karena udah ada di kepala lu 3 pemain itu. Kalau mereka bertiga gak setuju, gak jadi. Udah, silakan lu mau garap yang lain, gue gak garap. Jadi waktu itu gue udah bukan pelatihnya udah uput. Gue nggarap sebagai sutradara aja. Gitu. Jadi gue nggarap waktu itu proses paling panjang, karena kan yang biasanya Oktober jadi Juni dipercepat ya. Jadi Juni. Waktu itu sebenarnya gue mulai latihan blocking itu bulan Mei kayaknya. Mulai latihan intens itu bulan Mei. Itu latihan karena lagi musim liburan. Biasa kan kita latihan hari biasa kan, karena kan FTP Oktober. Itu kan lagi libur sekolah. Gue latihan seminggu 6 kali. Jadi 6 hari digeber terus. Pernah, kalau nggak salah ingat gue, pagi latihan, siang istirahat dulu, soalnya pagi lagi latihan. Serius? Sumpah. Seingat gue pernah begitu. Dan itu anak-anak bersedia? Bersedia, cuma 4 kan yang main kan. Untuk ngejar bentuk, karena yang penting ngejar bentuk dulu gitu maksud gue. Pause dulu. Kedengeran nggak? Masuk nggak ajan? Ini udah masuk ajan Isya. Nah, kita lanjut Animus cerita sebentar aja. Oke, kita lanjut cerita Animus sebentar. Tadi sampai karena tadi gue di toel sama Daryl, jadi wudhu gue batal, jadi gue harus wudhu lagi. Nah setelah kembali, aku kembali dalam kondisi suci. Ya, kita bisa mulai lagi. Animus non grata tadi 2019. Tadi sampai prosesnya gimana teman-teman? Yang berat, yang maksudnya enaknya itu karena lagi libur, jadi latihannya lebih ngowong. Dan lu untungnya punya pemain yang punya militansi yang bagus dan mau cukup diajak. Ya karena itu dikontrak. Oke. Gini, maksudnya gini. Ini serius. Gue mau ikut main, kita ikut main bukan karena ini ekskul. Gue mau main karena kita mau produksi produksi serius. Jadi kalau pada mau ikut, gue akan kontak lu pada. Berjanji bahwa lo akan ikut prosesnya dengan baik. Gue akan ngomong, gue panggil orang tuanya. Lo ngomong ke orang tuanya? Gue ngomong ke orang tuanya.
untuk tapi itu pas nanti di final. Jadi kan penyisihan dulu kan, penyisihan latihan gitu 2 bulan. Pas latihan tuh gue udah benar-benar itu gue nge-push, mereka benar nge-push. Ini juga jadi kritikan. Udah, gue dukun pinggir ya ngomong. Udah Reo mau ngincer apa lagi? Tunggu Pak. Tapi akhirnya pemain gue juga waktu main pun main gitu kan. Ya sebenarnya gue yakin nggak jelek-jelek amat, cuman gue nggak expect menang juga. Karena kan udah ada yang lain juga banyak yang bagus-bagus kan. Atau kuat-kuat lah. Ada, gue boleh sebut nama teater lain? Boleh sebut aja. Waktu itu teman-teman yang lain gue lihat juga kuat-kuat. Teknogama 35. Teman gue sendiri, Stefanus itu pertama kali bawain. Dia kan main duluan. Gue tuh hari terakhir kan, hari terakhir nggak salah gue. Itu bagus banget mainnya gitu kan. Mencari bulan. Terus ada Biru 42 waktu itu bawain repertoire Sabun Colek. Juga gue denger mainnya juga, meskipun gue nggak lagi latihan, mainnya bagus banget. 9 bintang bawain Tanda Silang lagi waktu Bang Join. Gue bagus. Kayak udah, pokoknya lu pada main. Nothing tulus, seandainya nggak masuk ya udah gitu. Ya berarti memang kita bisa cari yang lain. Pas main juga, pas penyisihan main, kalau boleh jujur, anak-anak juga gerasa guru susah, nggak tenang gitu mainnya, berantakan. Karena waktu itu kita ngeset sendiri, nggak dibantu ngeset sendiri segala, mainnya juga gerasa gerusu. Tapi buat gua gagasannya masih nyampe. Gagasannya masih cukup nyampe, masih cukup rapi lah gitu. Menang kalahnya itu tergantung juri nanti gitu. Gua kira yang masuk itu kan yang itu kan, yang ada yang boleh masuk. Nah jadinya di Animus itu lu juga coba memulai merapihkan manajemen. Teman-teman diajak untuk sebisa mungkin, seprofesional mungkin. Walaupun itu teaternya cuma sebatas school, cuma sebatas pelajar, cuma sebatas ruang untuk mengekspresikan diri mereka, tapi lu coba ajak mereka seprofesional mungkin dengan kontrak tadi bicara sama. Sebelumnya kan biasanya mainnya grouping, jadi semuanya main, terus yang ngurus itu kan yang tua-tua gitu kan, yang udah ngurus alumni. Nah yang ini gue mencoba untuk ada astrada gue tuh yang seangkatan mereka gitu, terus yang ini terus ya itu jadinya yang Animus di penyisihan yang waktu dia evaluasinya kan nggak sama juri ya, evaluasinya sama beberapa sama pengamat tuh juga. Pengamat nggak banyak ngomong, tapi maksudnya ya ngasih masukan lah. Pas pengamat ngomong gitu, gue rasa ya udahlah, hawanya gue kayak nggak tahu ya, kayak gue mikirnya gini, kalau masuk pun paling 3 gitu. Kalau memang masuk pun juara 3. Itu tadi perjalanan yang akhirnya membentuk Daryl hari ini. Ya sebagai sutradara, sebagai seniman teater. Kalau mau ngomong itu Animus itu yang benar-benar kayak itu, meskipun ceritanya dari film itu yang maksudnya jadi gini, gue nggak tahu sih ini benar atau enggak, tapi kan Animus itu buat pengajar. Tapi terus kan waktu itu ternyata kebetulan di penyisihan dapat juara 1 kan. Dapat sutradara terbaik, juara 1 artistik sama aktris di penyisihan. Nah itu kayak akhirnya itu membuat berarti kita dapat kesempatan itu lebih serius di finalnya. Nah itu yang manggil orang tua tuh kan, saya mau proses sama ini sama itu. Nah buat gua itu adalah banyak yang ngomong Animus itu udah nggak kayak teater pengajar. Udah kayak banyak orang yang ngomong ini bukan lagi teater pelajar. Iya gitu, jadi kayak terlalu dewasa gitu. Jadi juga pemainnya ya waktu di final alhamdulillah waktu itu dapat 5 grup terbaik, tapi yang lain-lain nggak dapat gitu, tapi masih masuk 5 grup terbaik. Salah satu kritikannya itu tentang naskah ini berat untuk pengajar, dapat tapi pemain tuh nggak masuk gitu, ngerti nggak sih? Nggak ke dalam karena memang mereka masih pengajar kan, jadi mereka belum menggali lebih dalam gitu. Itu yang maksud gue membuat menurut gue Animus itu, seingat gue banyak yang ngomong ini kalau yang mainin yang dewasa selesai, tapi karena masih pelajar mungkin ya jadi belum terlalu dalam lah. Karena jadi lucunya waktu di penyisihan waktu itu yang dimenangin tuh yang teater-teater yang lebih dewasa, bawainnya Sabun Colek, Tanda Silang dan Animus. Tapi di final juara satunya itu seingat gua yang main grouping justru. Yang mainnya itu Kisah Anak SMA pas. Jadi mencari yang emang mereka mainnya proporsinya pas lah gitu. Waktu itu memang kontroversinya adalah bahwa festival teater pelajar itu harus didesain sesuai dengan kehidupan pelajar. Betul, harus mengambil kehidupan pengajar. Gua
Nah, lu masuk dalam bagian yang menolak. Sebenarnya bukan menolak sih. Menurut gue gini. Gimana? Menurut gue waktu itu gue mendesain naskah itu ya sesuai kemampuan pemain-pemain gue. Proporsinya yang gue tidak ukur. Iya. Gitu. Tapi kalau seandainya dibandingkan dengan grup yang memainkan kegelisahan remaja, anak sekolah mau waktu itu misalnya tentang anak sekolah, tentang kehidupan itu. Gue inget waktu itu yang menang adalah Bias. cerita tentang Bias ya, teater anak bias. sekolah baru lulus terus dia mau ngapain. Iya, teater bias. Iya. Mereka main dengan sangat baik. Iya. Dan gue mengacungkan jempol juga untuk bias karena maksudnya mereka memahami grupnya gitu, memahami grupnya dengan baik. Maksudnya kekuatan grupnya di mana untuk anak sekolah. Kalau mau dibandingin ya nggak bisa menurut gua. Maksud gua ini bukan masalah salah benar atau mana. Ini masalah lu sebagai sutradara teater pengajar, lu harus paham kekuatan grupnya seapa, menakarnya seapa. Oke, itu tadi cerita pas event. Ya. Yang akhirnya sampailah Daryl pada hari ini. Betul. Daryl hari ini itu tadi bagian perjalanan dari yang membentuk Daryl hari ini. Ya. Nah, hari ini, saat ini masih gak jadi sutradara teater pelajar? Setelah kemarin dihantam pandemi ya, 2020 kita nggak ngapa-ngapain, ini 2021 masih gak jadi sutradara atau minimal gini lah, masih gak punya gairah untuk menyutradarai atau untuk mementaskan satu pertunjukan di atas panggung? Jadi jujur ya, sama teater pelajar ya, ini kita konteksnya teater pelajar. 2019 terakhir itu gue merasa kayak untuk teater pengajar itu udah sudah klimaks lu situ lah ya. Klimaksnya kayaknya untuk yang benar-benar serius udah situ. Oke. Salah satunya bukannya karena maksudnya gue merasa gue udah bisa atau gimana, tapi saat enggak ya, karena memang objektifnya lu udah menang juga. Di DKI udah menang. Udah ngomong bahwa ini kayaknya naskah-naskah gue udah nggak cocok buat pengajar. Bisa naik kelas lah gitu. Gue pengen belajar naik kelas. Oke. Masalahnya gini kalau ngomongin teater pengajar, lu ketemu mereka 3 tahun. Iya. Tahun pertama lu garap mereka, tahun kedua jadi, tahun ketiga mereka udah ujian. Cabut udah, lu mesti ganti yang baru lagi. Siklus begitu. Dan gue kalau boleh jujur, sekolah mana sih yang maksudnya mendukung teater sebegitunya? Oke. Bisa dihitung dengan jari. Gue bukan tidak appreciate, maksud gue. Ya kadang kita masalah latihan di mana dan latihan minta waktu dan tempat aja kadang agak susah kan. Oke. Jadi gue merasa kalau gue stagnan di teater pengajar, cuma di teater pengajar, gue juga tidak akan berkembang sebagai sutradara. Oke, artinya tahun ini 2021 atau di tahun-tahun yang akan datang, Daryl tidak akan lagi menyutradarai teater pelajar, tapi ke teater umum. Kalau gue ngomong tidak akan, takutnya nanti akan ya, karena maksudnya gini, kayak kemarin mereka ada pentas-pentas kecil yang pentas virtual. Kalau nggak percaya pentas namanya pentas virtual gitu. Kalau percaya dong, kita ini sedang ada di ruang virtual. Terus kita ngomong nggak percaya kalau ya terlepas dari ada yang percaya atau enggak dengan pentas teater virtual gitu misalnya ya. Dan Naka udah senyum-senyum untuk pentas virtual. Di belakang Naka udah senyum-senyum ya. Iya. Kemarin gue masih karena mungkin udah lama juga tahun-tahun kemarin. Sebenarnya tahun kemarin 2020 gue udah mulai mencederai teater dewasa. Sempat mau bawa satu naskah Babon, udah gue bongkar segala, tapi gue belum dapat pemain dan ternyata situasi pandemi makin gak jelas. Akhirnya gue memilih untuk ya udah simpen dulu sampai siap. Karena lama-lama gue berpikir udah lama nggak nyutradarain. Kalau gue megang naskah ini, itu kayak gue habis puasa gitu ya. Seharian buka puasa nasi padang dihidangkan gitu. Begah bos. Jadi yang biasa dua gitu. Jadi kalau gue ngomongin, berarti gue nggak akan mencari teater pelajar ke depannya? Enggak lah, gue ngomong gitu. Siapa tahu nanti memang gue butuh bisa membantu teman-teman lagi kan nggak tahu. Tapi kayaknya untuk tahun ini yang kita kan kayak udah mulai, jika diizinkan oleh pemilik semesta, semoga kita semua bisa bangkit kembali, bisa pentas kembali secara live. Memang udah ada rencana untuk gue menyutradarainya untuk forum dewasa. Oke. Pemainnya tetap ada yang mungkin anak SMA. Oke. Dan pilihannya jatuh ke teater? Untuk lo sutradarai? Tetap gue memegang teater rasa. Teater rasa. Gue akan tetap, sementara gue akan tetap memakai nama teater rasa mungkin ya. Nggak tahu ke depannya. Ke depannya nggak tahu. Gitu. Kayaknya ada rencana untuk Enggak. Membangkang kayaknya. Bukan membangkang. Atau ini memerdekakan diri. Bukan membangkang gitu kan. Maksud gua
Referendum. bukan membantah, maksudnya teater asa sementara masih wadah yang tepat gue masih teater asa dan gue kan masih ketua teater asa juga, maksudnya gue masih punya untuk membawa itu, tapi gue ingin teater asa juga melebarkan sayap gitu. Jadi naskah apa yang dipentasin? Atau mungkin lu tanpa banyak yang tahu teater asa lagi proses sekarang teater Teater apa? asa lagi proses. Naskahnya apa? Teater asa lagi proses. Endgame jadi endgame. Nggak, itu yang begah, itu yang gue bilang begah itu bos. Lu bilang bagian nasi Iya, padang dong. itu nasi padang. Begitu puasa atau langsung endgame gitu. Tiba-tiba lu puasa setahun terakhir dari Animus. Kayaknya kalau dari Animus langsung ke Endgame mungkin gue masih lebih spiritnya masih ada gitu kan. Tapi pas udah Karena udah ada jeda gitu. jedanya panjang gitu ya tiba-tiba dan pemainnya nggak ada yang menurut gue belum kuat Iya, oke. untuk ini. Karena kan naskah Endgame ya lu tahu lah kesulitannya sangat itu nggak sih. Jadi tahun ini itu ya ini Bocoran bocor dong. nih kayaknya Ya, bocor nih. apa dong? Intinya Asa mau ada 2 pentas. Satu yang digarap sama gua, satu yang digarap sama sutradara gua. Pak Karsimin. Makasih Min. Yang mau lu garap naskahnya apa? Kayaknya belum jadi gitu Sa. Enggak apa-apa jadi dong, gua pengen tahu atau clue naskahnya. intinya naskah orisinil. Oh, naskah lu sendiri. Naskah orisinil, tapi gue berani bilang, biasa kalau gue bikin sebuah karya itu kayak terkait minimal jadi trilogi atau tetralogi, tapi trilogi yang tidak cerita. Maksudnya kaitannya secara spiritual. Ini akan semacam jadi penutup dari tanda silang yang 4 itu. Oke. Yang tanda silang kan di gue 3 cewek 1 cowok ya. Ya. Animus 3 cewek 1 cowok. Ini akan jadi penutup. Oke. Dengan komposisi 3 cewek, Komposisinya 3 cewek cowok. 1 cowok. Kalau diizinkan semesta, komposisinya masih sama. Pentasnya di event festival atau enggak? Kayaknya ini akan dibawa di Festival Teater Jakarta Tahun ini. Jadi untuk Festival Teater Jakarta tahun ini sebenarnya udah jadi rahasia umum ya. Kayaknya ada pergantian di belakang panggung. Jadi kemungkinan jika diizinkan oleh semesta. Gua izinin. Jika Tenang aja, gua izinin. diizinkan semesta. Kalau nggak bisa pentas, kita pentas di sini, pentas virtual. Jika diizinkan semesta tahun ini untuk FTJ Teater Asa saya akan menggarap gitu. Tapi jangan dipaksain, intinya go with the flow aja gitu. Oke. Ini baru mulai buka-buka. Draft satunya baru jadi Jumat kemarin, sumpah. Ini kita tapping hari Minggu ya. Hari Sabtu jam 1 pagi kemarin naskahnya jadi. Tapi FTJ bentar lagi loh. Iya. Dan baru masuk draft 1. Untuk readingnya ya. Kalau gue sih mikirnya biasanya kan karena enaknya kalau pakai naskah sendiri dia menjadi organik ya. Iya. Jadi saat nanti latihan buat gue itu ya tumbuh lah gitu. Kecuali kayak tadi kita pakai naskah babon, ayah kukulan gitu-gitu. Itu susah tuh kadang karena kalau kita geser sedikit nanti karena kita forum festival nanti jurinya teriak. Iya. Jurinya teriak dikit kalau seandainya bawain naskah ini kok begini. Wah, tapi kalau naskah sendiri enaknya naskah itu kita biarkan tumbuh, nggak harus saklek ngikutin. Gue justru menarik nggak bahas soal gagasan atau apa yang mau lu tawarkan di pementasan lu nanti, tapi yang menarik buat gue adalah kenapa akhirnya lu memilih event festival lagi untuk mementaskan karya lu. Karena beberapa waktu sebelumnya pernah ada pernyataan dari Teater Asa udah nggak mau ikut festivalan setelah berhasil menang di FTJ 2019, salah satu dari 5 grup terbaik. Nah, Teater Asa sempat ada pernyataan dari Pak Karsimin itu bahwa Teater Asa nggak mau ikut festivalan dulu. Nah, apa akhirnya yang bikin Teater Asa oke lah kita, atau apakah ini keputusan pragmatis dari Teater Asa melihat situasi yang tidak memungkinkan untuk kita pentas sendiri, akhirnya ya udahlah nebeng festival aja lah. Gimana? Paling gampang ya? Iya. Paling gampang udah tempat, pragmatisnya gitu, udah kan? ada tempat, udah Iya. ada kita tinggal main. Gue bisa menjawab itu bahwa intinya Teater Asa sangat bersyukur, Sa. Kenapa? Karena setelah argumennya waktu itu setelah festival itu, buat gue waktu itu Teater Asa berkompromi. Oke. Yang mau digarap Teater Asa waktu menang waktu itu kan sebenarnya bukan naskah yang biasa digarap Teater Asa. Iya.
Gua nggak tahu lu mengikuti perkembangan teater asa atau enggak, Ikut tapi dari awal gue, dari pertama teater asa muncul, gue Boin ikut. Manging ya. Rasanya pas itu beda banget 2019. Waktu 2019 tuh rasanya ada tiba-tiba tak gitu Iya. kan, kayak waktu Dayo kalau ada. Karena waktu itu gue menyadari teater rasa harus bisa berkompromi dengan forum Festival Teater Jakarta itu sendiri. Iya, menyesuaikan diri Iya, loh. jadi waktu itu seperti gue bilang teater rasa udah proses selama 3 bulan bawain satu naskah yang seperti lu tahu teater rasa itu seperti apa. Lalu saat memutuskan untuk festival, gue salah satu yang sebagai, maksudnya gue cukup vokal di forum teman-teman teater rasa. Kalau mau ikut festival, bawain itu mending kagak usah, gue bilang kayak gitu. Nih bawain yang kayak gini aja gitu. Kemungkinannya lebih Bisa diterima bisa lah. diterima gitu maksudnya, Lebih kompatibel lah sama konsep kompetisi. bisa nilai artisnya, aktornya Iya. ini gitu lah. Maksudnya ya lu ngerti lah maksud gua lah. Ini rahasia umum festival kan. Iya, urusan-urusan Ternyata pragmatis lah. gua disetujuin gitu dan ternyata beneran kan? Dapat kan ternyata. Dapat. Alhamdulillah dapat, puji Tuhan dapat gitu maksudnya. Setelah itu, nah teater rasa mau kembali ke naskah yang tadinya kita pending itu. Oke. Nah, yang mau kita pending dan endgame juga gitu kan. Itu nah keputusannya adalah teater rasa itu berkembang. Jadi bersyukurnya kita buka pendaftaran waktu itu, open recruitment. Yang daftar cukup banyak, Syak. Nah, memungkinkan untuk kita membuat 2 produksi. Oke. Jadi yang satu ikut festival, Yang satu ke festival, Satu non-festival. Satu non festival. Sebenarnya gampangnya gitu aja. Ya, yang festival, gue hijau waktu itu. Boleh nggak saya ikut festival? Karena kan waktu itu gagasan Pamin emang menurut gue nggak tahu Pamin setuju atau nggak sih. Tapi kayaknya gagasan itu kalau dibawa ke festival menarik. kurang pas gitu. Festival teater Jakarta ya. Oke. Kalau festival teater yang lain gue nggak tahu. Mungkin ada forum yang Oh, lebih pas, jadi lu gitu. mengarahkan gagasan Pamin dituangkan ke non festival. Karena sayang kalau dibawa ke festival, forumnya berhenti situ aja. Itu justru anggapannya ya, yang itu akan jadi lebih besar harusnya. Oke. Yang untuk festival ini studinya gua sebagai sutradara yang dewasa gitu. Gue izin, maksudnya gue pengen studi sebagai sutradara teater dewasa, forum Festival Teater Jakarta yang menurut gua forum yang pas gitu kan. Oke, bukan lagi sebagai sutradara teater pelajar, tapi Ya, sutradara yang belajar. Yang belajar di teater forum teater dewasa. Oke. Meskipun kemarin bawainnya gaya dewasa, tetap forumnya beda dong, Sa. Oke. Gua bawain Animus lagi, pasti juga dilihatnya akan lebih keras kan. Udah nggak ada tuh argumen ya, mereka masih pengajar gitu, udah nggak mungkin ada tuh. Oh. Namanya teater dewasa kan pasti lu tahu. Ya teater dewasa ya lu harus siap sebagai aktor. Tapi lu terganggu gak sih sama dikotomi teater dewasa, teater pelajar, teater Sebenarnya kalau untuk ini penting untuk perkembangan si pemainnya menurut gua. Sebagai ini juga. Maksudnya kita tahu forumnya gitu. Kadang kan dikotomi itu juga ya namanya dikotomi kadang ada menghukum tapi kadang membantu juga gitu kan. Kita kan hidup dengan kategori gitu. Ya, anak aja. Ya istilahnya kalau teater anak aduin sama teater dewasa ya kan nggak mungkin juga gitu kan. Tapi nggak apple to apple. Nggak apple to apple lah. Teater istilahnya yang lu baru kenal teater 3 bulan lu adu sama di teater dewasa kan ada yang udah main teater 35 tahun masih ikut Festival Teater Jakarta kan. Ada yang baru lahir langsung berteater. Ada yang maksudnya ada yang udah 30 tahun berteater masih ikut Festival Teater Jakarta, masih aktif, masih ingin memberikan warna gitu kan. Kita bandingin sama yang pengajar, ya mungkin asam garamnya juga pasti beda gitu. Oke, di situ berarti Daryl lagi siapin proses untuk ikut Festival Teater Jakarta. Tapi selain itu Daryl juga sekarang menjabat di Asosiasi Teater Ikatan Drama Jakarta Barat sebagai gua megang teater modern sebenarnya. Teater modern. Gitu. Tadi kita udah ngomong pas event, kita udah ngomong yang dulu, kita ngomong yang sekarang. Nah, kita ngomong yang Ke depan. Harapan Daryl dengan kapasitas lu sebagai mantan sutradara teater pelajar, terus sekarang masih juga belajar untuk menyutradarai di forum teater dewasa, dan juga punya kapasitas sebagai pemangku kebijakan lah sekarang sebagai pejabat publik di asosiasi teater yang punya kapasitas untuk bisa membenahi perteateran di Jakarta Barat. Harapan Daryl ke depannya untuk teater pelajar. Gua nggak usah dewasa. Forum teater dewasa karena udah banyak yang mikirin.
Teater pelajar itu dikit ya mikirin. Apa kita teater anak? Oke. Nah, salah satu yang mikirin adalah Teaterpedia. Iya. Nah, Daryl dengan kapasitas lu hari ini, Iya. kedepannya apa yang mau lu bikin buat teater pelajar? Menurut gue pertanyaan lu menarik banget karena apalagi di situasi pandemi kayak gini ya. Iya. Sebenarnya kemarin kan, apalagi kemarin tuh jujur waktu gue diangkat tuh masih dalam situasi pandemi ya. Gue diminta untuk jadi teater modern kan situasi pandemi. Sebenarnya ini kalau kita ngomong latar belakang ya, kita nggak teater pelajar kasihan nggak sih sekarang? Nggak bisa. Kasian banget gua. Biasa yang forumnya mereka tiap tahun meskipun ya festival teater pelajar meskipun mereka maksudnya mungkin ada grup-grup yang ikut gitu kan. Iya. Mereka kan bukan ngejar menang itu bonus lah. Iya, dan juga Tapi nggak mereka ngejar prestasi apa-apa. Iya kayak SSB waktu itu yang awal-awal ikut kan. Iya, kayak tadi yang lu ceritain yang lah. gue ceritain panjang yang kita tahu yang menang siapa-siapa Iya. aja gitu kan. Tergantung angin lagi kemana. Itu udah tahun lalu itu gak ada. Tahun ini juga kemungkinan masih belum ada. Kenapa FTJ tahun ini ada, tahun WTP belum ada? Sekolahnya aja belum buka. Sekolahnya aja belum buka. Gimana mereka mau berlatih, berkumpul gitu kan? Forumnya apa untuk mereka? Oke. Mentang-mentang mereka ikut FTJ juga. Tapi kan forumnya seperti tadi kita bilang, forumnya terbeda, itu tetap forum orang-orang dewasa. Mereka nggak ketemu sama sesama, nyari pacar antar grup kan susah ya. Iya, betul. Lu juga nyari pacar antar grup gak dulu? Iya, gitu Lu lah. nyari pacar antar grup kan? Semua sekolah gue lihat. Semua sekolah yang mana yang itu kan? Iya. Itu niat lo kayak gitu kan? Itu kan nggak ada gitu, happy-happynya gitu, ketemu teater lain, nonton pertunjukan lain. Itu kan nggak ada di festival teater pelajar. Tahun ini juga kayaknya belum siap. Karena situasi pandemi, Ya, itu kan kalau kita ya. bicara soal fakta hari ini. Soal fakta hari ini kan, tapi yang gua tanyain adalah apa yang pengen lu buat untuk teater pelajar tanpa kita melihat kondisi sekarang, tanpa harus sebenarnya, kita menyerah sama fakta yang ada sekarang. Sebenarnya ke depannya, kemarin sempat gue bahas juga, waktu gue menyanggupi ke Ketua Indraja Baru gagasan gue gitu ya, mungkin belum bisa terlaksana, mungkin tapi waktu itu adalah gue punya concern tinggi karena gue lahir dari teater anak dan teater pelajar. Iya, gue juga lahir dari teater pelajar. Iya, gue concern, gue pengen supaya Indraja itu kalau ngomongin asosiasi ya, kita perlu datang ke sekolah-sekolah gitu untuk bicara. Dan ini bukan teater pengajar SMA doang. Teater pengajar kan kita ngomongnya teater SMA ya. Iya. Termasuk teater anak, sanggar-sanggar itu harus kita rangkul. Iya. Dan ini nggak bisa saja pas mau festival kita ngasih undangan. Gue nggak tahu sih dulu dilakukan atau belum. Iya. Tapi maksudnya dilakukan lagi juga nggak apa-apa. Misionar, kayak kalau istilahnya itu bisa jadi misionaris gitu. Iya. Ada utusan asosiasi datang ngobrol. Yang udah punya teater kayak Sanggar Seni Bintang, kayak Teater Biru 42, kayak Semu 95, Iya. baru teater-teater Jakarta Barat lah yang atau apa? Yang udah established lah teater Asap gitu misalnya. Teman-teman itu datang untuk ya kita bantu komunikasi juga bahwa teater ada festival teater. Pentingnya teater itu apa sih? Ngomongnya ke gurunya. Ya kalau masalah gurunya ada yang nggak mau dengerin atau apa ya itu semua misionaris juga punya problem itu lah gitu kan. Ya kita istilahnya kita siar gitu. Siar teater. Oke, betul. Siar teater kalau dulu kalau istilahnya ya kalau gue istilahnya misionaris gitu. Ada yang menyiarkan agama gitu kan. Kita menyiarkan agama teater di sekolah-sekolah. Yang belum punya pelatih, yang belum punya ekspor teater, kita datangin juga. Tapi itu pernah dilakukan Indraja sekitar Berapa tahun lalu ya? Awal-awal 2000-an waktu pertama mau menggeliatkan teater pelajar itu memang konsepnya juga seperti itu. Seperti itu. Teater goes to school. Ya. Jadi teman-teman dari asosiasi itu main ke sekolah-sekolah untuk membangkitkan teater, juga menyediakan tenaga ahli pengajarnya. Nah, itu sudah dilakukan dan itu memungkinkan. Kadang-kadang kan akhirnya tapi selama kita sampai ke sebuah titik nyaman kan. Ya. Akhirnya lepas lagi. Nah, ya sebenarnya gue nggak bilang ini sesuatu yang baru, tapi kayaknya itu dilakukan. Plus teater anaknya seperti teater Sakura yang gue lahir dari situ. Jadi membimbing pelaku teater itu tidak dari pelajar tapi dari mereka masih bocah, kita tumbuhkan kecintaan pada teater itu sendiri. Gitu. Tapi itu memungkinkan nggak dilakukan? Tentu ya seperti gue bilang, ya bukannya kita menyerah pada pandemi ya. Kadang pandemi kan membuat semuanya, gue kasihannya karena kalau dewasa kita ngumpul mungkin masih bisa dengan menjaga protokol kesehatan. Sekolah mereka paling ngumpulnya virtual. Ya ini gue lagi ketawain nakal lagi nih, bukannya kita nggak percaya pentas virtual. Tapi gue sih pribadi percaya ya, itu nggak apa-apa. Tapi bukan sesuatu yang namanya teater, ruang liminal kita antara penonton sama orang di panggung
keajaiban spontanitas di panggung itu nggak bisa digantikan dengan Oke. Jadi lu udah menjadikan diri lu sebagai penjaga gawang konservatif nih ya. enggak juga sih. Maksud gua kemungkinan itu ada. Oke. Cuman maksud gua gini, bukan berarti dengan adanya yang baru, yang lama itu ditinggalkan. Oke, siap. Ngomong gini deh. Sekarang nonton film di mana? Di handphone, Laptop. di laptop. Gue juga menyadari bahwa nonton film itu sekarang di laptop, di handphone tuh bisa. Tapi gue juga percaya bioskop nggak boleh mati. Yoi. Gitu aja, itu sama aja. Teater kalau ada virtual, nggak apa-apa yang bagus. Teater garasi bikin pentas virtual, bagusnya kebangetan gitu. Iya. Boleh ngomong kasar nggak sih? Boleh ngomong kasar. Seanjing. Seanjing-anjing itu teater garasi gitu kan. Bikin pertunjukan virtual itu ya. konsepnya bagusnya gua sampai nganga gitu nontonnya. Tapi maksudnya setahu gua mereka juga kalau gua tidak salah ya, mungkin bisa dikoreksi. Waktu itu gue ikut diskusinya dengan sutradara teater garasi juga mereka masih memegang teguh juga gitu bahwa teater itu di panggung gitu. Oh. Nah gue juga ikut kelas, maksudnya ya orang boleh percaya, maksudnya boleh berbeda pendapat tuh pasti lah. Tapi gue termasuk percaya bahwa kemungkinan teater virtual tuh ada. Gue bahkan membayangkan ke depannya teater itu virtual reality. Oke. Jadi live, tapi kita ada dalam satu virtual reality yang sama gitu. Tapi bukan berarti panggung teater tradisi orang udah mulai lupa juga kan, Renong gitu. Apakah harus dibuat virtual semua? Ya enggak lah. Iya. Itu kan tetap harus dijaga. Iya. Yang baru akan berkembang. Yang lama Jangan dimatiin, dijaga dong, jangan sampai punah gitu kan. Jangan sampai nanti teater panggung punah juga. Oke, jadi artinya tadi Daryl kedepannya dengan kapasitasnya di asosiasi punya tawaran itu tadi kan programnya secara organisasi, melakukan pendekatan. Lu tadi pakai istilah misionaris datang ke sekolah-sekolah. Itu secara organisasi. Nah, secara artistik yang mau ditawarkan, program secara artistik yang mau ditawarkan ke teman-teman teater pelajar ke depannya. Tentu atau nggak perlu yang mau ditawarkan, yang ada di kepala Daryl untuk teater pelajar. Secara artistik. Buat gue sih sebenarnya kalau ngomongin artistik itu ya, gue nggak bilang gue sutradara. Gue bahkan kadang mengklaim diri sutradara itu berat. Berat ya? Berat banget. Bintang tamu yang kemarin, narasumber yang kemarin, Babe juga, dia juga agak berat juga menyebut dirinya sebagai sutradara. Kenapa kira-kira berat gitu? Titel sutradara itu berat, karena sutradara itu istilahnya dalam sebuah panggung, itu ya kalau boleh jujur ya, menurut gue dia memegang kendali semua kan. Istilahnya, ini mau di film, mau di teater, buat gue bedanya nggak jauh gitu. Kalau mau itu ya, maksudnya mau di film, mau di teater, gue kan kebetulan ada di film juga, maksudnya gue belajar dikit-dikit. Sempat masuk kuliah seni gitu, sempat lulus gitu kan. Di kalau teater juga sempat main teater sebentar, bahkan ini beberapa tahun belakangan gitu. Titel sutradara itu sangat, menurut gue cukup berat karena ya tanggung jawabnya besar aja gitu. Kayak lo bisa dan maksudnya gini, mau di film mau di teater, lo datang nih, lo kan diri sutradara kan juga nggak ada yang tahu. Iya. Ngebedain sutradara yang benar sutradara sama sutradara yang cuma pasang nama kan lu nggak tahu. Nggak tahu. Menurut gua kedewasaan menjadi sutradara adalah satu begini, titelnya berat, tapi lu juga harus bertanggung jawab sama karya lu. Gitu. Biarkan orang lain yang menilai. Oke. Bukan berarti dengan bilang gua jangan bilang gua sutradara lah. Bukan berarti itu, itu gua tetap harus bertanggung jawab sama karya gua. Ya itu punya gua. Tapi saat menyebut iya gua sutradara, itu rasanya berat gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Ngerti. Kayak paradoksnya itu, kayak gua sutradara itu berarti sih gua menyutradara teater ini, gua masih itu karena tanggung jawabnya kok ngomong ngatain gua sutradara. Buat gua banyak orang lain yang lebih itu. Tapi masalahnya kadang kita harus bertanggung jawab juga karena yang gua tidak setuju adalah kadang sutradara yang tidak bertanggung jawab sama karyanya. Gue juga pernah sampai titik Tapi itu. balik lagi tadi pertanyaannya adalah apa yang mau Daryl tahu apa yang ada di kepala Daryl untuk teater pelajar ke depan. Selain secara tadi dari sisi organisasi udah oke banget, misionaris datang pendekatan ke sekolah itu udah oke. Nah, secara program-program yang urusannya untuk kepertunjukan, mendukung pertunjukan. Namanya teater pengajar sih. Sebenarnya ini juga udah sering dilakukan. Kayak maksudnya tahun lalu udah coba dilakukan sih gue sama. Kalau kita ngomongin konteks organisasi ya,
Sebenarnya teater pengajar itu kan namanya teater pengajar itu untuk studi ya, untuk studi pengajar umumnya. Kan maksudnya umumnya gitu untuk studi pengajar. Tapi umumnya kalau di asosiasi kita, karena kita kan lahir dari asosiasi Indra Jaya, teater pengajar itu juga forum studi untuk sutradaranya. Iya, Betul gak sih? Betul. Sebelum dia mencoba Masuk ke forum teater dewasa. biasanya gitu, Iya. kayak gue Kayak pribadi lu gue masuk tadi itu, ceritanya lu terus belajar dari teater pengajar. sutradara Biru 42, Iya. Sekarang naik ke sumber drama manusia. Apalagi gitu kan, kayak banyak lah gitu kan, Banyak. yang bahkan mungkin dari zaman guru-guru Iya, kita, sebelumnya mungkin udah banyak. om-om, bapak-bapak, Iya. kakek kita, guru kita semuanya juga seperti itu awalnya. Ya sebenarnya tentu pernah dilakukan, tapi maksud gua yang perlu dilakukan adalah tentunya studi pengajar. Kita berikan wadah lah untuk membuka perspektif. Gue bilangnya untuk membuka perspektif bahwa perspektif kita terhadap penyutradaraan itu harus dibuka. Nyutradaran itu ngapain sih sebenarnya? Gue aja sampai sekarang bingung katanya nyutradaran itu ngapain sih? Iya. Ngapain ya? Karena gini, nyutradarain, kalau kita ngomong nyutradarain, lu dibilang harus jago artistik juga enggak. Ada sutradara yang jagonya artistik. Ada sutradara yang jagonya naskah. Ada sutradara yang jagonya aktoran. Ada sutradara yang jagonya lampu, ada sutradara yang jagonya musik. Yang bisa semua. Ya mungkin ada sih, tapi ya mungkin ada juga, tapi kadang juga ada sutradara yang bisa semua tapi ternyata dia tidak bisa apa gitu. Misalnya dia tidak bisa lebih ke musiknya, dia lemah, atau dia tidak bisa menulis sendiri misalnya. Atau dia nggak bisa ini itu ada kan sutradara-sutradara yang gitu. Dan semuanya itu kekuatannya masing-masing gitu. Nah, buat gua menjadi sutradara, mau itu film, tapi kalau kita ngomongin teater gitu ya, adalah mencari lu itu siapa. Oke. Siapa diri lu itu? Lu boleh berguru sama si A, si B, si C, si D, dan influence itu misalnya masih ada. Misalnya gue berguru sama Pak Arsimin. Ya influence Pak Amin pasti masih ada lah. Istilahnya gue dari awal dibimbingnya sama dia. Tapi yang menjadi penting adalah bagaimana, dan Pak Amin pun misalnya kalau ngomong gurunya, Pak Arsimin di sutradara dulu sama Andori Sargi gitu misalnya. Lu juga misalnya lu sutradara sama sutradara lain juga kan, misalnya Robert tadi gitu. Robert sutradara sama ini gurunya ada lagi. Oke. Tapi yang penting buat gue sutradara adalah bukan sekedar, maaf ya, bukan sekedar jago ada naskah jadi, lu garap rapi. Buat gue itu bengong gitu. Buat gue menjadi sutradara adalah lu ada di panggung tanpa orang tahu ada nama lu situ. Ini garapannya dia nih. Oke. Ini garapannya dia nih. Ini garapannya. Lu garap gitu ya. Nama lu coret, samarkan gitu. Orang masuk, ih Arsya nih. Oke. Itu yang gua itu. Kayak ini yang Arsya banget. Punya karakteristik. Nah buat gua namanya sutradara teater pengajar. Memang untuk studi pengajar. Tapi kadang karena gua nggak tahu, karena mungkin sebenarnya nggak apa-apa sih pakai naskah-naskah lama ya. Gue juga naskah-naskah studi itu bagus. Cuma kalau naskah-naskah studi dibawainnya gitu-gitu aja kan udah memberikan penawaran apapun. Oke, jadi yang ada di kepala Daryl adalah lebih concern ke pengetahuannya soal teater pelajar, soal praktisi-praktisi teater pelajar, sutradaranya khususnya ya. Maksudnya gini, kayak misalnya kita bawain naskah apa yang populer. Malam Jahanam. Atau ya Ayahku Pulang, terus Tanda Silang gitu misalnya, atau ya banyak lah gitu. Pengajar itu kan banyak ya, maksudnya demografinya beda. Jakarta Barat sama Jakarta Selatan itu misalnya beda. Jangan gitu deh. Cengkareng sama Onglimo, Mangga Besar udah beda gitu kan. Kekuatannya udah beda. Gitu. Nanti sama Utara, anak-anak Tanjung Priok beda. Anak-anak pusat beda lagi, anak-anak selatan yang udah ke Depok, anak Sang Sawah itu beda lagi. Ke timur apa lagi? Maksudnya udah beda lagi kan. Yang mungkin mereka lebih ke Lenong gitu kan. Nah, itu kan maksudnya ada kekuatannya masing-masing, Sa. Nah, kita harus paham kita ada di mana, kekuatan pemain kita siapa, dan gagasan kita yang membawa diri kita gitu. Yang pas sama pemain. Maksudnya gini, ya kayak kemarin waktu gue bawain Animus, gue mencoba itu. Kalau gue bawain The Favorite, Inggris gitu-gitu, gue bunuh diri lah. Orang Inggris bukan. Pemain lu juga bukan orang Inggris. Anak-anak Mangga Besar, anak-anak ini, anak-anak Jakarta Barat. Ya udah gue bawain konteksnya, kebetulan pemain gue
dari etnis Chinese, dari etnis Tionghoa, ya udah kita bawain aja konteksnya ke situ gitu. Oke, jadi poinnya menjadi sutradara adalah membaca dirinya sendiri dan membaca kekuatan grupnya. Menjadi sutradara itu mengekspresikan kita. Siap. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan challenge. Ini bisa pertanyaan, bisa bentuknya bisa macam-macam, tapi ada challenge. Nah, ini kita mau coba tantang Joseph Stanislaus Daryl untuk Joseph itu nama sebenarnya nama itu lu aslinya siapa? Sebenarnya nama gue itu cuman Stanislaus Daryl. Ya, Joseph itu ada nama keluarga. Enggak, kalau di Katolik ada nama krisma, perminyakan, kayak nama baptis gitu. Tapi biasanya nama panggung gua, nama pena. Gue sekarang biasa pakainya Stanislaus J Daryl aja gitu biar Stanislaus J Daryl. Kalau mau pendek SJD aja gitu. SJD. Oke, SJD itu di sebelah kanan lu ada di kantong sini nih ada kertas. Nah, itu challenge yang bisa lu buka terus lu baca apa kira-kira isinya. Ya, baca. Menurut lu melihat perteateran sekarang ini apa yang dilakukan? Solusinya atau apapun? Berat ya, perteateran umum nih maksudnya. Kita persempit berarti konteksnya. Kita persempit ke teater pelajar Jakarta Barat. Oke. Lebih sempit lagi, Olimo emang gak bisa. Oke, gue akan mencoba. Maksudnya perteateran sekarang, gue nggak bilang bahwa gue paham perteateran juga. Maksudnya gue mencoba menyerap. Ya dengan segala keterbatasan perspektif lo bisa dipaparkan lah sedikit. Sebenarnya gampang ya, menurut gue untuk perteateran sekarang itu problematika perteateran sekarang mungkin untuk mungkin karena banyak yang lahir secara otodidak ya. Salah nggak sih gue kalau ngomong banyak yang lahir secara otodidak? Lahir secara maksudnya kalau lahir tumbuh secara otodidak mungkin, tapi kalau lahir pasti dilahirkan. Tumbuh di teater secara otodidak gitu ya, maksudnya. Itu ya. Sebenarnya yang diperlukan tentunya adalah widen perspektif, terus membuka perspektif. Maksud gue gini, jangan menutup diri pada hal-hal lain. Ini gue bukan ngomongin, kadang kan problematikanya katanya orang lama juga membuka pada perspektif baru. Masalahnya, yang katanya anak muda juga nggak mau membuka diri pada perspektif lama. Iya, sepakat itu. Betul nggak? Betul. Yang katanya baru nggak mau lihat yang lama. Yang lama nggak mau lihat yang baru. Sama-sama sempit tuh. Lu kok mau ngomongin gimana lu caranya mau ngomongin baru karena lu nggak kenal yang lama. Dan gimana lu mau menjadi relevan kalau lu terjebak pada yang lama tidak mau menjadi baru. Kan paradoksnya di situ. Masalah perteateran itu berarti ini bukan masalah ini. Maksud gua gini, buat gua kalau mau bikin sesuatu karya, menyutradarai, kuncinya cuma 3. Gua diajarin tuh kuncinya cuma 3. Baca, nonton, buat. Baca, nonton, buat. Kalau cuma baca sama nonton ya udah nggak buat. Tetap ada, ini tangan lu nggak akan ini. Kalau nggak cuma buat doang, nggak mau nonton, nggak mau baca, ya udah lu buatnya gitu-gitu doang. Sempit. Di dunia ini gue percaya nggak ada orisinil. Yang orisinil itu kan cuma yang dari pemilik semesta. Kan? Kita pasti belajar dari ini. Kita mengamati. Baca itu bukan hanya baca teater ya. Perspektif bukan perspektif teater atau mungkin nonton film doang. Lu datang ke galeri lukis, lu datang ke ini, widen your perspektif. Buat gue itu aja sih, membuka diri aja gitu loh. Mau lu diasosiasi kayak, mau lu independen kayak, lu yang maksudnya tidak diasosiasi misalnya. Karena kan yang nggak asosiasi melihat yang asosiasi itu kayaknya eksklusif gitu kan. Sebenarnya asosiasi melihat yang non asosiasi itu kayak apa sih mereka gitu. Benar nggak sih? Gua kayaknya speedballing aja. Kayak nggak apa, ngomong aja bebas. Tapi ya menurut gua sama-sama bareng aja gitu kayak. Nah, solusinya atas problema yang tadi lu paparkan. Konkret dong, yang konkret. Gua mengadang-adang sih kalau gua merasa bahwa kadang asosiasi juga harus tumbuh ke arah baru, Sa. Kita perlu asosiasi profesi di teater. Kita kan sekarang asosiasinya masih asosiasi wilayah grup ya. Kita butuh standarisasi. Kita butuh namanya standarisasi profesi untuk pelaku teater. Ya meskipun gajinya kagak ada gitu. Meskipun gaji teater gitu-gitu aja. Ya iya dong. Yang penting ada standarisasi. Iya, maksud gua gini, kita tahu nggak orang nyari duit tuh di film. Tapi di teater itu buang duit. Gua ini minjem omongan pendahulu lah gitu kan. Makanya gue nonton tuh pendahulu tuh ngomong gitu lah. Ya benar kan intinya
kita itu butuh standarisasi profesi itu supaya ada standarnya dulu. Nah itu kalau mau ngomong lu sutradara gitu misalnya, atau penata artistik, atau lu penata musik gitu kan. Jadi kita punya. Menurut lu di Jakarta yang udah ada sekarang, instansi atau lembaga apa yang kira-kira punya capable lah untuk bisa ngeluarin standarisasi itu? Misalnya kita punya Dewan Kesenian Jakarta. Ya mungkin harus ya terlepas dari mungkin konflik. Iya, konflik interest lah. Konflik of interest lah ya. Buat gue ya mungkin dari Dewan bisa. Gue termasuk baru di data. Gue nggak tahu waktu itu dulu katanya ada FTI, ada itu ya. Iya banyak lah. Banyak gitu kan. Mungkin kita perlu mencoba lagi untuk ada itu gitu. Jadi ada standarisasi gitu. Jadi ya ini menghindari yang. Setahu gua yang udah ada sih itu yang udah jalan itu teman-teman penata lampu yang udah ada ya. Dia udah punya perkumpulan antar penata lampu. Nah dia nyusun standarisasi terus juga ngasih pelatihan. Nah itu mungkin bisa dilakukan sama profesi-profesi yang lain. Sutradara. Kan misalnya gini, bukan berarti kalau nggak ikut asosiasi mau menjadi sutradara. Enggak juga. Cuman ada forum untuk sutradara itu. Jadi nggak tahu ya, gue mungkin karena dari film gitu kan. Kalau lu ikutin Oscar ya sih? Ikut. Di sana yang milih ya, maaf ya, penghargaan sih semu ya guys. Penghargaan tuh semu sih. Tapi kalau mau masih ngomongin standar penghargaan gitu, yang milih itu asosiasi. Sutradara yang nilai sutradara gitu. Yang nilai artistik ya orang artistik. Jadi menghindari keributan. Ini jurinya tidak capable, ini jurinya gini kan. Ya udah, coba dong sistemnya dibuat itu. Tapi kan berarti lu harus siap di standarisasi juga, bukan nanti jangan semuanya bisa daftar jadi sutradara. Enak banget lu. Maksudnya ya bukan yang gua bilang sutradara yang baru nyutradain satu lebih jelek, enggak juga. Cuma kan yang nanti dompreng nama kan lu mesti punya tanggung jawab terhadap titel lu nanti sebagai sutradara. Misalnya Arsyad Dwi Sulistyo sutradara Teater Jakarta ada asosiasi STJ gitu. Itu ini ngasal aja ya, maksudnya ada tanggung jawab itu gitu untuk kita rapiin dulu pemangku teater itu apa sih, secara keorganisasinya kan juga mesti rapi berarti. Nanti ada pro kontra pasti ada. Cuman mungkin dari situ kita bisa merapikan yang selama ini 20 tahun 30 tahun diributnya masih itu aja. Mungkin kita butuh arah baru gitu. Bukan berarti asosiasi wilayah hilang ya, tapi kalau cuma berkutat pada asosiasi wilayah kan nanti jadinya kayak ngebola gitu. Apa Persija sama apa gitu kan, takutnya nanti jadi begitu gitu. Jadi kekuatannya kekuatan wilayah, kekuatan berkembangnya hanya di wilayah aja. Nggak apa-apa yang mengadakan tetap dari wilayah dulu, tapi yang nanti itu asosiasi profesinya gitu. Yang maksudnya nanti kalau memang kita ngomongin konteks FTJ dulu. Gitu. Ini ngasal dan mungkin nanti masih bisa sangat itu. Tapi nggak ngasal dong, itu tadi solusinya bagus banget, tinggal disusun gitu kesannya memang gimana, ini siapapun yang nanti punya hak. Kita kan ngomong asal aja. Tapi Bapak punya kapasitas sekarang. Enggak benar sih. Untuk membuat itu menjadi mungkin, nggak cuma sekedar asal. Bapak punya kapasitas untuk mewujudkan impian kita semua mungkin. Untuk itu. Karena itu menjadi impian kita semua, tapi dari tadi yang pengen lu paparin memang spiritnya tetap widen perspektif. Ini penting. Bukan ya untuk aktor, pokoknya lu mau melakukan apapun, mau lu teater, mau lu film, mau lu pelukis, mau lu bidangnya mau lu bisnis, ekonom atau apa, lu bisa menjadi orang yang beda. Lu punya kesempatan untuk menjadi orang yang kalau memang lu mau gitu ya, lu punya kesempatan untuk menjadi yang lebih. Itu kalau mau widen your perspektif dan lu tahu siapa diri lu, tapi lu widen your perspektif dulu. That's the point. Teman-teman sobat Teaterpedia, tadi obrolannya panjang banget ya. Sorry banget ya. Poinnya tadi dapat soal ya, nanti gimana teater pelajar membuka perspektifnya lebih luas dengan bagaimanapun caranya. Nah, pintunya itu, Sa. Itu pintunya. Terima kasih. Thank you banget. SJD. Stanislaus J. Daryl buat thank you banget ADS
Iya, ADS. boleh ada. Kita pakai nama SDD, ADS. Oke. Terima kasih udah mau Thank you main-main ke Teduh House, rumahnya Teaterpedia. Thank you banget. Tadi poinnya kita bagaimana membuka perspektif. Nah, salah satu cara membuka perspektif adalah dengan menonton konten-konten Teaterpedia. Tadi seperti yang SJD sampaikan bahwa baca, nonton, lalu buat. Nah, setelah baca buku, terserah mau baca buku apa aja, jangan lupa nonton Teaterpedia. Terus jangan lupa juga berbuat, berkarya. Kita ada di konten dialog gue bersama gue ADS, persembahan dari Teaterpedia. Seni membuat hidup lebih asik. Kita bareng-bareng sama slogan Teaterpedia gini. Teaterpedia. Oke. Teaterpedia gitu ya. Teaterpedia. Bukan. Teaterpedia. Gue yang shoot, lu kita sama-sama, tapi tipis-tipis aja ngomongnya agak bisik. Oke teman-teman, kita sekarang masih di konten dialog gue bersama gue ADS, persembahan dari Teaterpedia.